Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami, berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Nah, minggu akhir tahun gereja yang menjadi firman Tuhan pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Ayat 12 kita bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini adalah doa daripada Musa ketika usianya sudah mencapai 120 tahun. Dan pada usia itu dia menanti-nantikan Tuhan untuk berfirman atau memberikan satu perintah untuk mereka menyeberangi sungai Yordan. Sudah lama menunggu. Kenapa belum turun perintah Tuhan untuk kami menyeberang? Karena orang Israel itu pindah dari perkemahan yang satu ke tempat perkemahan yang lain. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu harus sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kalau secara naluri kemanusiaan kita bisa bayangkan betapa Musa mengalami kejenuhan. Tuhan, berapa lama lagi dalam ayat 13? Dalam ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kalau usia Musa dibagi periodenya sampai menjadi nabi bagi Israel, 40 tahun pertama dia habiskan di istana Firaun. Lalu 40 tahun kedua dia habiskan di padang gurun bersama keluarga mertuanya Jitro. Lalu kemudian 40 tahun yang ketiganya dihabiskan bersama umat Israel di padang gurun. Sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau riwayat itu dibalik, tentu kenikmatannya lebih. Dari padang gurun punya keluarga Jitro, dari keluarga Jitro naik ke istana. Wow, itu peningkatan yang luar biasa. Tapi riwayat Musa ini sebaliknya. Dari yang hebat, dari yang wah, dari yang makmur, turun menjadi rakyat jelata, keluarga miskin, keluarga gembala. Lalu turun lagi harus tinggal di padang gurun. Bertahun-tahun mutar-mutar nggak nyampe-nyampe. Itu sebabnya dalam doa ini menjadi rema, menjadi tema, menjadi judul daripada doa Musa ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Tak ada satupun di antara kita yang hidup abadi. Berapa tahun yang sudah kita lalui? Coba merenung, bagi fase-fasenya. Sudah sejauh mana kau melangkah di dalam Tuhan? Sudah sejauh mana kau berbuat untuk Tuhan? Lalu pertanyaan bagi kita saat merenungkan ini. Ini minggu akhir tahun gereja. Saudara-saudara kita ada yang sudah mendahului kita. Kalau kita diberi waktu kilas balik, merenungkan kehidupan kita. Ajarlah kami supaya kami beroleh hidup yang bijaksana. Pertanyaannya bagi kita, memang kalau kita memiliki hati yang bijaksana,
kita dapat apa? Apa pentingnya hati bijaksana ini? Saat kita merenungkan kehidupan kita, jawabannya adalah kita mendapat kesadaran diri. Kita mendapat keinsafan hati. Kita mendapat pencerahan pikiran. Ketika kita beroleh hati yang bijaksana ini, kita sadar bahwa sebenarnya hanya Tuhan yang abadi. Kita hanya seperti lumpur, sebentar berkembang, sebentar hilang. Seperti mimpi, seperti uap. Ketika kita memiliki hati yang bijaksana, di situ kita menyadari, di situ kita diinsafkan, di situ pikiran kita mendapat pencerahan ilahi. Sebenarnya kita nggak ada apa-apa. Dalam epistel kita Wahyu 1 ayat 8 tadi, Tuhan Yesuslah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dalam ayat 1 firman Tuhan berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Tempat perteduhan ke dalam bahasa Yunani kali limenes. Kalau secara literal ini sebenarnya tempat pelabuhan kapal-kapal, tempat berteduhnya, tempat bersandarnya kapal-kapal di pelabuhan. Tapi tujuan sastranya adalah tempat terakhir perkumpulan manusia setelah mati. Engkaulah tempat perteduhan kami. Segala yang bernapas, semua yang hidup di dunia akan berakhir dengan kematian, berkumpul, berlabuh kepada Tuhan. Hanya Dia yang abadi. Dan ayat 2 dikatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkaulah Allah. Manusia ada yang diberi kesempatan mendapatkan kemegahan, kemakmuran, kekuasaan, sampai dia begitu hebat, begitu ternama, begitu dihormati. Bahkan sampai ada yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tapi pada akhirnya semua makhluk akan mengaku, Tuhanlah tempat berlabuh dari semua yang hidup. Tuhanlah yang abadi. Maka jangan pelihara keangkuhan. Jangan pelihara kesombongan. Jangan memandang rendah orang lain. Sebab engkau pun hanya seperti uap, sebentar ada, sebentar lagi tak ada. Siapa yang menjamin kita masih bertemu tahun depan? Tidak ada yang menjamin. Tetapi Tuhan terjamin Dia akan tetap ada, selama-lamanya ada, dan akan ada. Maka perlu kita memiliki hati yang bijaksana untuk kita sadar Tuhanlah sebenarnya yang punya kedaulatan yang abadi. Kalau kita diberi kesempatan punya kedaulatan, itu ada periode, ada masa. Ada kepala sekolah, gak selama-lamanya dia kepala sekolah. Ada direktur satu perusahaan, gak selama-lamanya dia direktur perusahaan. Tapi ketika dia menjadi kepala, menjadi direktur, menjadi ketua, ada kedaulatan di tangannya. Tapi sadarlah, bijaklah. Kedaulatanmu hanya sementara. Tapi kedaulatan Tuhan abadi ada. Yang kedua, apa yang kita dapat kalau kita memiliki hati yang bijaksana ini? Kita disadarkan, hati kita diinsafkan
pikiran kita dicerahkan bahwa manusia bukan hanya sekedar fana, tapi juga sangat rapuh, tak berdaya. Segarang apapun preman, tapi jauh di hatinya sebenarnya dia tahu dia sebenarnya pengecut juga. Yang dilawannya rasa takut itu sehingga timbul nekat. Daripada tak hidup, daripada kehilangan daerah jajahan, mati pun jadi. Itulah yang timbul nekat. Tapi sebenarnya semua manusia, baik laki-laki, baik perempuan, rapuh adanya. Dalam ilmu kemanusiaan ada dua teori besar. Pertama, teori termodinamika. Teori termodinamika ini mengajarkan semua yang ada di dunia ini bersifat menyusut. Apapun dia. Dia buat contoh seperti baterai. Baterai kalau sudah dipasang, gak dipakai-pakai, habis itu. Jangan bilang, loh kok langsung habis belum dipakai. Memang itu hukumnya. Termodinamika. Semua yang ada menyusut. Cobalah kita punya mobil atau sepeda motor atau apapun yang pakai baterai. 1 minggu gak usah kita hidupkan, gak usah kita pakai baterainya. Seminggu kemudian kita starter mobilnya, kita starter sepeda motornya, tak hidup lagi. Udah shock baterai. Padahal gak dipakai. Memang itulah hukumnya. Lalu dari sisi kemanusiaan ada teori gerontologi. Teori gerontologi ini mengajarkan bahwa manusia makin tua makin merosot. Merosot fisiknya. Tenaganya merosot. Jarak pandangnya merosot. Gerak refleksnya merosot. Dan juga secara psikologi manusia makin tua makin merosot. Daya ingatnya merosot. Dan makin tua makin balik jadi anak-anak. Saya punya pengalaman nenek saya, opung doli, opung bau, 3 opung yang saya lihat kembali ke anak-anak. Opung dari mama kami panggil nenek. Kalau dia sudah berdoa, aku baru tahu SMA baru saya ke Rantau Prapat, baru bertemu dengan nenek kami. Jadi pas doa mau makan, saya berdoa dengan baik. Saudara-saudara yang Rantau Prapat mencolek, makan. Gak amin-amin tuh sampai siap kita makan. Singkat cerita, sampai habis saudaraku ini makan, nenekku masih berdoa. Paling doain, pelan pula suaranya. Itu satu. Opung doliku, opung tulus, pada usia 90 mungkin 91, 92, acara tahun baruan, berdoa. Udah berdoa tengah jalan doanya ini apa yang terjadi? Udah kosa Honda minum, kata sama anaknya. Bereng hau mami. Dia lupa kalau dia sedang berdoa, dia pikir dia sudah sedang menasehat. Balik anak-anak. Opung dari istri. Kalau nggak dibeli ini kerupuk tiap pagi, merepet ini seharian. Main guli dia. Semua manusia
semakin tua, semakin merosot. Maka renungkanlah ini, milikilah hati yang bijaksana. Ketika kau masih kuat, berkaryalah, bekerjalah, berbuatlah. Jangan setelah senja baru timbul niat berbuat sesuatu. Waktu muda kita berpikir, aku akan mengubah dunia. Setelah dewasa, kita tahu nggak sanggup mengubah dunia, aku akan mengubah bangsa ini. Makin tua, ternyata dia nggak bisa mengubah bangsanya, aku mengubah keluargaku. Makin tua dok nama di rumah sakit, baru dia berkata, aku akan mengubah diriku. Dia tidak memiliki hati yang bijaksana. Jadi selain kita ini bukanlah makhluk abadi, harus buang kesombongan, jangan memandang rendah orang lain, tapi juga harus bekerja, harus berkarya. Alkitab dengan tegas bilang yang tidak bekerja jangan makan. Jangan pula karena alasan Tuhan mau datang ngapain bekerja, itu penyesatan itu ya. Semua harus bekerja, semua harus berkarya. Dan yang ketiga, saudara kekasih Tuhan, apa yang kita dapatkan kalau kita memiliki hati yang bijaksana ini, sehingga Musa begitu memohonnya kepada Tuhan. Kalau kita baca sampai habis ayat 17, kita lihat di situ permohonan Musa sangat terasa. Betapa dia sudah tua, betapa dia sudah mengalami satu kejenuhan, satu puncak. Coba kita baca ayat 13. Sama-sama, kembalilah dua ya. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu ini. Coba renungkan baik-baik, kenapa sampai keluar kalimat itu? Kembalilah Tuhan, berapa lama lagi? Kalau kita baca 14 sampai 17 itu satu permohonan bagaimana supaya apa yang dikerjakan Musa, apa yang diperbuat Musa, apa yang diperbuat tangan Musa supaya diteguhkan oleh Allah, supaya berkenan kepada Allah. Selama di padang gurun, Musa mendapatkan banyak wahyu termasuk hukum Taurat. Dan selama di padang gurun dia harus memimpin bangsa itu, menghakimi bangsa itu dengan berbagai persoalan. Sampai dia lupa pada keluarganya, lupa pada dirinya. Maka dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi? Kadang-kadang kita mungkin baru menunggu sesuatu yang kita minta dari Tuhan. Berminggu atau berbulan kita sudah mulai jenuh. Musa 40 tahun. Bahkan kita tahu bersama, sudah begitu pun dia tidak ikut menyeberang ke tanah Kanaan. Berapa lama lagi? Ini yang menginspirasi saya menciptakan lagu ketika di air rangat Sipoholon. Saya disadarkan, ini yang keberapa kali kira-kira aku mandi di sini dan menyebut nama Tuhan. Bapa, ini yang keberapa kali ku panggil namamu di tempat ini. Bapa, banyak hal tak ku pahami, namun ku percaya kairosmu yang terbaik bagiku. Karena ku tahu kau yang pilihku,
Tuk lewati badai kemelut, ku tetap terbang bersamamu, menikmati indah langit biru. Satu kesadaran, selama kita hidup akan ada persoalan. Semakin kita serius ikut Tuhan, semakin gencar serangan. Tetapi ketika kita memiliki hati yang bijaksana, kita disadarkan, tahukah kawan, aku yang memilihmu, bukan kau yang memilih aku. Harus ada orang di posisi ini, dan kaulah orang. Harus ada orang yang mengalami ini, dan kaulah orang. Harus ada orang yang melewati ini, dan kaulah orang. Renungkan hidup. Siapa kau di keluarga? Siapa kau di tempat pekerjaan? Sadar, Tuhan yang memilih kau di sini. Persoalan harus ada. Tapi tahukah kau, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita terbang di atas badai ini. Kita terbang mengatasi badai itu. Kita menikmati langit biru, menikmati indahnya rencana Tuhan, menikmati betapa baiknya Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita berkata, Tuhan lama kali, berapa lama lagi? Tapi jeritan Musa ini mencerahkan kita bahwa sebenarnya selain ada konsekuensi, di dalam Tuhan itu juga ada pemulihan. Selain Tuhan mendisiplin setiap kesalahan kita, Dia juga memulihkan keadaan kita. Amin. Dengan tegas ayat itu berkata tadi, dosa kami yang tersembunyi jelas di wajah-Mu. Gak ada yang tersembunyi. Apalah dosa Musa dibandingkan dengan dosa-dosa kita? Kadang-kadang kita berpikir sepertinya kurang adil Tuhan ini terhadap Musa. Kan Tuhan yang suruh sebelumnya, pukullah batu ini. Maka dipukulnya. Maka pada waktu kali yang kedua, ketika umat itu bersungut-sungut kembali berkali-kali, pada situasi emosinya memuncak, Tuhan suruh, katakan kepada gunung itu supaya dia mengeluarkan air. Tapi Musa memukulnya. Ahli teolog berkata bukan masalah memukulnya, tapi ada kata yang diucapkan oleh Musa, haruskah kami mengeluarkan air dari batu ini? Itu yang dipandang katanya salah oleh para ahli teolog. Karena haruskah kami itu menunjukkan keangkuhan Musa? Itu tafsiran. Tetapi secara naluri kemanusiaan kita pasti berkata wajar Musa itu punya emosi yang tinggi. Dia juga manusia. Dan hanya itu yang kita tahu dosa Musa. Yang kita tidak tahu, yang tidak ditulis di Alkitab, hanya Tuhan yang tahu. Tapi oleh konsekuensi itu, Musa tidak menyeberang. Tenaganya masih kuat. Dalam usia 120 tahun, Alkitab berkata dia masih kuat. Tetapi pun demikian, Tuhan mendengarkan doa Musa sampai hari ini. Tuhan, kembalilah. Berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu ini. Dan Tuhan menjawab Musa, Tuhan kembali. Tapi untuk menjemput Musa
bersama-sama dengan Tuhan di Gunung Sinai selama-lamanya, lalu mengestafetkan bangsa itu kepada Joshua. Tuhan menyertai mereka menyeberang ke menyeberangi sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan sampai hari ini bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang berdaulat. Apa yang mau saya sampaikan kepada kita? Tidak selamanya hasil pekerjaan tangan kita itu sempat kita nikmati. Tapi jangan gara-gara itu kita sampai tidak berkarya. Bukan aku nanti yang makan itu. Kalaulah seperti itu pikiran, maaf saya kenang dulu Karim tahun terakhir, Amang Gultom, maaf ya, ngapain dia sampai menderita, sampai umur pendek umurnya. Tapi kita tahu sama-sama sampai hari ini kita menikmati buah tangannya. Dan buah tangan terus kita bangun, terus kita naikkan. Begitupun dengan kita. Berbuatlah sesuatu selama kita masih hidup. Sampai orang-orang yang setelah kita tetap menikmati karya itu. Milikilah hati yang bijaksana. Hidupmu hanya seperti uang, maka jadikan itu berkat bagi orang-orang yang kita tinggalkan kemudian. Camkan ini baik-baik. Ini hal yang serius. Milikilah hati yang bijaksana. Ketika engkau remaja kamu berpikir, inilah kenikmatan hidup. Melawan orang tua itu sesuatu yang biasa. Bolos dari sekolah itu sudah lumrah di zaman ini. Menonton sesuatu yang tidak layak untuk usiamu, itu sudah banyak juga melakukan. Itulah orang-orang yang tidak memiliki hati yang bijaksana. Orang yang memiliki hati yang bijaksana, dia menatap masa depan, berusaha meraih masa depan. Sehingga ada yang masih usia 18 tahun sudah magister. Umur 18 tahun. Dia melihat masa depannya yang harus dia kejar, harus dia selesaikan. Ada tugas yang menantikan. Dan berapa banyak sekarang konglomerat muda hanya dari HP. Imajinasi mereka gunakan dengan bijaksana. Mereka membangun satu kelompok bisnis. Ada yang membentuk mata uang baru, mata uang elektrik. Ada yang membangun komunitas. Masing-masing memberi, walaupun harga hanya 100. Nonton bola contoh. Orang bilang itu judi, sebenarnya tidak. Ini hati-hati ini ya, generasi muda, tangkap ini baik-baik. Nonton bola itu hanya sebagai laman daripada YouTube-nya. Soal siapa menang, siapa kalah, gak persoalan. Tapi begitu kau tonton, kau memberikan pulsa. Yang membuat konten itu dapat pulsa uang. Maka daripada uangmu dimakan orang, kan lebih bagus kau bangun sendiri komunitasmu. Tangkap ini baik-baik. Maka banyak anak-anak muda membangun komunitasnya, bikin game permainan, bikin ada namanya lagi training, ada bersedekah. Ini teorinya sederhana tapi menguntungkan. Misalnya saya mendaftar, saya bayar 125.000, 25.000 ke level 1, level 2, berarti sampai 5 level, berarti 125.000 ya. Sekali untuk selama-lamanya. Oke? Nanti yang ini juga demikian. Kalau semua membayar, di bawahmu 1.000 orang. 1.000 kali 25.000 udah berapa?
Itulah teknisnya. Milikilah hati yang bijaksana. Milikilah pikiran yang cerah, yang inspiratif. Jangan menghayal melulu. Saudara kekasihi Tuhan, sekali lagi, hanya Tuhan yang abadi, maka jangan sombong, jangan memandang rendah orang lain. Selagi masih kuat, bekerjalah, berkaryalah. Dan kalau kita bersalah, jangan takut, jangan ragu berbalik kepada Dia. Memang Tuhan itu pemarah, pencemburu. Tapi kalau kita berbalik kepadanya, Dia akan memulihkan keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Kami berdoa Bapa supaya Roh-Mu bekerja dalam hati dan pikiran umat, sehingga hati dan pikiran kami dicerahkan, disadarkan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah semesta langit, Tuhan semesta alam yang abadi, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Tetapi kami hanya makhluk fana yang rapuh, yang sebentar ada, sebentar lagi sudah tidak ada. Tetapi Kau berikan kami hikmat, supaya selama kami masih ada, kami berbuat, kami berkarya sesuatu yang bisa dinikmati orang-orang yang sesudah kami, sehingga nama kami tetap hidup, karya kami tetap hidup, dan dinikmati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.